Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengujian tarik. Saya Ahmad Razak Abdul Syukur Mubazor Sidik, absen nomor 4. Saya Devantari Wijaya, absen 7. Saya Afgan Ilyasa, absen 2. Saya Aryo Damar Gale, absen 11. Saya Zarjis Omali, nomor absen 9. Oke, untuk pendahuluan, uji tarik adalah salah satu metode pengujian material yang sering digunakan untuk mengevaluasi sifat mekanis suatu bahan. Dalam proses ini, material diberi gaya tarik hingga mengalami perubahan bentuk atau putus, sehingga dapat diukur beberapa parameter penting seperti kekuatan tarik, regangan, dan modulus elastisitas. Metode ini sangat penting dalam bidang teknik karena membantu menilai kualitas material, kemampuannya dalam menahan beban, serta apakah material tersebut layak digunakan dalam produksi atau aplikasi struktural. Dengan mengetahui hasil dari uji tarik, desain komponen dapat dilakukan dengan lebih tepat, aman, dan efisien. Terus pengertian pengujian tarik adalah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui keuletan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu serta pertambahan panjang yang dialami oleh bahan tersebut. Pengujian sering digunakan dalam dunia industri. Hal itu karena memudahkan dalam menganalisa data dan mendapatkan informasi sifat mekanik material tersebut. Kelebihan lain dari pengujian ini dapat digunakan pada material logam, keramik, dan polimer. Tujuan uji tarik bertujuan mengetahui informasi rancangan dasar kekuatan material atau spesimen bahan yang digunakan. Dalam sudut pandang industri, uji tarik menjadi referensi pendukung dalam pembuatan spesifikasi benda kerja. Tidak hanya mengetahui nilai kekuatan dan elastisitas, uji tarik juga bermanfaat untuk mengetahui sifat berikut ini. Yang pertama, kekuatan lulu dari material, kedua, keuletan dari material, dan ketiga, kelentingan dari suatu material. Teori pada pengujian tarik pengukuran didasarkan pada gaya force yang diperlukan untuk memperpanjang spesimen yang berukuran standar pada laju yang konstan. Pertambahan panjang dari suatu gauge dengan panjang yang telah ditentukan pada spesimen diukur dengan ekstensometer. Pengukuran yang diperoleh dari pengujian yaitu pengukuran gaya yang diperlukan dan pertambahan panjang pada spesimen yang terjadi. Untuk bagian grafik, gaya perpanjangan OA perpanjangan berbanding langsung proporsional terhadap gaya. Pada bagian ini juga disebut sebagai berlakunya hukum Hoki. Titik A disebut batas proporsionalitas sampai pada besar gaya tertentu. Bahan akan kembali pada ukuran semula ketika gaya dihilangkan. Daerah pada grafik gaya perpanjangan di mana fenomena tersebut terjadi disebut dengan daerah elastis. Konsep gaya tegangan regangan. Gaya force. Gaya force adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga menyebabkan perubahan bentuk atau ukuran. Pada uji tarik, gaya diberikan secara aksial sehingga spesimen tertarik memanjang. Satuan gaya Newton. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar respon deformasi material. Tegangan stres. Tegangan adalah besarnya gaya tarik yang bekerja per satuan luas penampang material. Tegangan menggambarkan intensitas gaya yang diterima material. Satuan tegangan MPa atau N per mm2. Tegangan meningkat sampai batas tertentu sebelum material mengalami luluh atau putus. Regangan adalah perubahan panjang akibat gaya tarik dibandingkan dengan panjang awal. Regangan menunjukkan seberapa besar deformasi yang terjadi. Regangan tidak memiliki satuan rasio murni. Regangan elastis dapat kembali seperti semula, tetapi regangan pasti bersifat permanen. Diagram tegangan-regangan. Diagram tegangan-regangan menunjukkan hubungan antara gaya tarik, tegangan, dan perubahan panjang material. Selama proses uji tarik, grafik ini menggambarkan bagaimana suatu material berperilaku ketika diberikan bahan
penjelasan bagian-bagian penting pada diagram tersebut. Batas proporsionalitas. Ini adalah titik di mana hubungan antara tegangan dan tekanan masih linear. Sebagai mengikuti hukum Hooke, pada daerah ini material masih bersifat elastis sempurna. Tegangan luluh atas. Setelah batas proporsionalitas material mendekati titik luluh, pada titik ini diperlukan tegangan relatif besar untuk memulai terjadinya deformasi plastis, ditandai dengan puncak kecil pada grafik sebelum material memulai melunak. Tegangan luluh bawah. Pada material tertentu seperti baja lunak, bagian ini terlihat jelas karena adanya fenomena yield point elongation. Pada daerah ini material mulai mengalami deformasi plastis permanen. Kekuatan tarik maksimum. Ini adalah titik tertinggi pada kurva tegangan-tegangan, menandakan tegangan maksimum yang dapat ditahan material sebelum terjadi penipisan. Pada fase ini, material masih menambah regangan, namun tegangan tidak lagi meningkat setelah puncak tercapai. Setelah melewati UTS, material mulai melemah. Terakhir, penurunan tegangan. Setelah UTS, grafik menurun akibat terjadinya necking. Penampang material menyempit secara signifikan. Tegangan nominal menurun. Pada akhirnya, material akan patah. Zona elastis dan plastis. Zona elastis adalah area awal pada grafik tegangan-tegangan, di mana deformasi bersifat sementara kembali bentuk semula setelah beban dilepas, ditandai kurva linear atau hukum Hooke. Zona plastis adalah area setelah batas elastis di mana deformasi menjadi permanen, tidak bisa kembali, dan kurva mulai melengkung, menunjukkan perubahan bentuk permanen hingga material patah. Standar dari spesimen uji tarik yaitu yang pertama ada ASTM E8, E8M. Untuk logam menetapkan spesimen datar atau bulat, mengukur kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan elongasi. Lalu ada ISO 6892-1 untuk logam, mencakup metode uji pada suhu ruang dengan kontrol laju regangan. Untuk ISO 527 untuk plastik dengan subbagian seperti ISO 572-2 untuk plastik cetak injeksi. ISO 37 untuk karet menggunakan spesimen dumbbell atau ring. GZ2241 standar Jepang yang umum digunakan. Lalu ASTM D638 khusus untuk plastik dengan spesimen tipe 1 yang populer. ASTM D882 untuk film tipis dan lembaran plastik. Ukuran dan bentuk. Untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan data hasil pengujian tarik karena perbedaan pada bentuk dari spesimen, maka digunakan spesimen standar. Dua bentuk dari spesimen standar yaitu spesimen rata atau flat dan spesimen bulat atau silindris. Berikut ini adalah ukuran beberapa spesimen uji tarik. Dan untuk di bentuknya pasti ada seperti takikan yang di tengah. Itu untuk tanda dari perpotongannya. Prosedur uji tarik. Yang pertama yang pasti yaitu mengukur spesimen untuk dimensinya seperti diameter ataupun panjang dan juga tebalnya. Untuk yang kedua, tandai panjang ukur atau Gibbs length berupa jarak antara dua titik pada benda uji dengan menggunakan penggores atau spidol permanen. Yang ketiga, pasang benda uji dengan hati-hati pada grip mesin uji. Selanjutnya yang keempat, mulailah penarikan dan perhatikan baik mekanisme deformasi yang terjadi pada benda uji. Dan juga baca dan catat pertambahan panjang pada dial indikator untuk setiap pertambahan 0,5 mm. Yang kelima, tandailah pada grafik gaya perpanjangan titik-titik terjadinya beban maksimum dan perpatahan. Yang keenam, melepaskan benda uji dari grip mesin uji. Satukan kembali patahan benda uji dan ukur panjang akhir antara dua titik. Ukurlah pula diameter akhir dari bagian benda uji yang mengalami necking, diameter atau tebalnya.
Untuk yang ketujuh, amati dan catat karakteristik tipe perpatahan yang terjadi dan buatlah sketsa tampak samping dan permukaan patahan. Lakukanlah pengujian untuk benda yang berbeda bentuknya. Untuk metode pelaksanaannya yaitu yang pertama ada persiapan dulu untuk pengukuran data. Terus selanjutnya ada setting mesin. Yang ketiga ada pelaksanaan uji. Yang keempat pengukuran pasca uji. Yang terakhir yaitu perhitungan parameter mekanik. Yang pertama tahap persiapan sampel uji tarik. Potong material sesuai bentuk standar, misal dumbbell cutter untuk plastik atau mesin potong khusus. Pemahatan beri tanda pada gauntlet, misal dengan spidol atau extensometer. Selanjutnya yaitu pengukuran awal, ukur dimensi awal, lebar, tebal, atau diameter. Selanjutnya pemasangan, jepit spesimen pada rahang mesin uji dengan erat dan pastikan sejajar. Selanjutnya yaitu pengaturan mesin, atur kecepatan uji dan parameter lainnya sesuai standar. Selanjutnya yaitu pengujian, jalankan mesin hingga spesimen patah, catat data, gaya dan perpindahan. Selanjutnya yaitu setting mesin uji tarik. 1. Gunakan Universal Testing Machine atau UTM dengan load cell sesuai kapasitas. Kedua, atur kecepatan penarikan atau strain rate dengan sesuai standar. Umumnya 1-10 mm per menit tergantung bahan dan standar yang digunakan. Ketiga, pasang extensometer untuk mengukur regangan atau strain dengan lebih akurat. Keempat, jepit kedua ujung spesimen pada rahang mesin secara simetris. Kelima, pastikan spesimen lurus dan tidak menimbulkan momen lentur. Keenam, pasang extensometer pada gauntlet jika digunakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengujian. 1. Mulai tarik dengan kecepatan yang sudah ditetapkan. 2. Mesin akan merekam gaya dan perpanjangan secara kontinu. 3. Amati fase-fase selama pengujian. Pertama yaitu linear elastis. Kedua yaitu yield point atau luluh. Yang ketiga strain hardening. Keempat nagging. Dan kelima fraktur atau putus. Pengujian ini diberhentikan ketika spesimen sudah putus. Selanjutnya yaitu pengukuran pasca uji. Data utama yang diperoleh yaitu gaya maksimum atau Fmax, panjang akhir setelah putus, kurva tegangan dan regangan, dan stress strain curve. Baik, ini adalah perhitungan parameter mekanik. Yang pertama adalah menghitung nilai tegangan F per A0. Yang kedua menghitung regangan delta L per L0. Yang ketiga parameter mekanik. Yang pertama ada modulus elastisitas atau E, tegangan luluh, yield strength, kekuatan tarik maksimum atau UTS, elongasi, dan redukasi luas. Hasil analisisnya adalah zona elastis 0,3 mm pada kenaikan panjang 0 hingga ke 3 mm, beban meningkat tajam dari 500 hingga 1.800 kg. Hubungan beban pertambahan panjang hampir linear. Material masih berada dalam kondisi elastis, artinya jika beban dihentikan, material dapat kembali ke panjang awal. Zona plastis awal atau yielding 3-5 mm. Kenaikan beban mulai melambat dari 1.800 ke 2.050 kg. Peningkatan beban tidak secepat sebelumnya. Ini menunjukkan awal deformasi plastis, material mulai mengalami perubahan bentuk permanen. Yang ketiga ada zona strain hardening 5-8 mm. Beban terus meningkat hingga sekitar 2.350 hingga 2.400 kg. Material mengalami pengerasan regangan atau strain hardening sehingga diperlukan gaya lebih besar untuk melanjutkan deformasi. Yang keempat ada tegangan tarik maksimum atau UTS 8 hingga 11 mm. Beban mencapai nilai puncak kurang lebih 2.400 kg. Grafik relatif datar pada rentang ini
Ini merupakan kekuatan tarik maksimum atau ultimate tensile load.